2027 yang berjudul Evaluasi Kebijakan dan Pembangunan Politik untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Bapak Firdaus. Evaluasi kebijakan adalah tahapan akhir dalam proses kebijakan yang melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk perencanaan, implementasi, dan dampak kebijakan. Evaluasi bertujuan untuk memahami penyebab kegagalan atau keberhasilan kebijakan serta dampak yang dihasilkan, baik positif maupun negatif. Evaluasi kebijakan memiliki beberapa fungsi utama. Ada menyediakan informasi valid tentang kinerja kebijakan, menilai kesesuaian tujuan dengan permasalahan, serta memberi kontribusi metodologis bagi kebijakan lain. Selain itu, evaluasi harus menjawab pertanyaan kritis mengenai efisiensi pelaksanaan program, sumber pendanaan, penerimaan manfaat, serta prosedur pelaksanaannya. Dalam konteks pembangunan politik, evaluasi kebijakan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan mendukung tujuan politik seperti efisiensi, pemerintahan bersih, dan demokrasi. Selanjutnya, fungsi dan pendekatan evaluasi kebijakan. Fungsi utama evaluasi kebijakan meliputi 3 aspek. Yang pertama ada memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, termasuk pencapaian tujuan, efektivitas tindakan, dan dampak kebijakan, agar publik memahami perbedaan antara output atau hasil langsung dan outcome atau dampak jangka panjang. Terus yang kedua ada membantu mengklarifikasi dalam mengkritik nilai-nilai yang mendasari tujuan kebijakan sehingga pada kebutuhan masyarakat bukan kepentingan golongan tertentu. Terakhir, yang ketiga memberi kontribusi dalam pengembangan metode analisis kebijakan, misalnya dengan merekomendasikan revisi atau alternatif kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. Terdapat 3 pendekatan evaluasi kebijakan untuk menghasilkan penilaian yang efektif. Yang pertama ada evaluasi semu, terus yang kedua ada evaluasi formal. Dalam evaluasi formal terdapat 2 tipe dalam evaluasi formal. Yang pertama ada evaluasi sumatif, terus yang kedua ada evaluasi formatif. Yang terakhir, yang ketiga ada evaluasi keputusan teoritis. Yang selanjutnya ada evaluasi kebijakan dan objek pembangunan politik. Evaluasi kebijakan memegang peranan penting dalam pembangunan politik, terutama dengan membedakan antara policy output dan policy outcome. Output kebijakan adalah hasil langsung yang dihasilkan oleh tindakan pemerintah seperti infrastruktur dan bantuan sosial. Sementara outcome mencerminkan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, misalnya penurunan angka pengangguran atau peningkatan kualitas hidup. Pemahaman ini penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan yang diterapkan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi kebijakan juga berdampak pada objek pembangunan politik yang mencakup sistem nilai, infrastruktur, kekuasaan, dan strategi penyelesaian masalah. Dalam mengatasi masalah kebijakan publik, evaluasi juga berperan dalam membentuk strategi-strategi yang dapat mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan yang diterapkan. Keberhasilan pembangunan politik seringkali bergantung pada kemampuan para pengambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan yang tepat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Evaluasi ini mencakup analisis mendalam terhadap dampak langsung dan tidak langsung kebijakan, eksternalitas, serta implikasi jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, kebijakan harga bahan pokok atau kenaikan harga BBM perlu dipertimbangkan bukan hanya dari sisi tujuan ekonomi, tetapi juga dampak sosialnya seperti peningkatan kriminalitas atau ketimpangan sosial. Dengan memahami dampak luas dari kebijakan, evaluasi kebijakan membantu memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Ada masalah dalam evaluasi kebijakan. Masalah dalam evaluasi kebijakan sering muncul dari konflik
antara kepentingan birokrasi yang mewakili elit dan kebutuhan demokratisasi di tingkat masyarakat. Beberapa masalah utama dalam evaluasi kebijakan publik adalah yang pertama, ketidakpastian arah kebijakan, yang kedua, kesulitan dalam memperoleh data akurat, yang ketiga, penolakan dari pejabat, yang keempat, evaluasi hubungan kausalitas. Selanjutnya, mengapa evaluasi kebijakan tidak berdampak pada apa yang diinginkan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kompleksitas masalah sosial. Masalah-masalah sosial seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, sedangkan kebijakan umumnya hanya menyasar satu atau beberapa aspek saja. Contohnya, masalah pengangguran di Indonesia tidak hanya karena rendahnya pendidikan dan keterampilan, tetapi juga karena kurangnya lapangan pekerjaan serta ekspektasi pekerja yang menginginkan pekerjaan ringan dengan penghasilan yang besar. Terus yang kedua, ada disharmoni kebijakan. Kebijakan baru seringkali bertentangan dengan kebijakan yang sudah ada, menciptakan konflik dan ketidakpastian. Misalnya, Perda Kota Bandung tentang retribusi pariwisata bertentangan dengan kebijakan lain yang seharusnya menyederhanakan izin usaha pariwisata sehingga menambah biaya tinggi bagi pelaku usaha tanpa manfaat yang jelas. Terus yang ketiga, biaya pelaksanaan yang tinggi. Kadang-kadang biaya untuk mengimplementasikan kebijakan yang ideal lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Seperti dalam kebijakan keamanan dan pertahanan, menyediakan sumber daya yang ideal untuk polisi atau militer akan membutuhkan anggaran besar yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh keuangan negara. Terus terakhir dari saya terkait materi yang ada, menurut saya materi yang dijelaskan dalam bab ini sudah kompleksitas menggambarkan evaluasi kebijakan publik dan tantangan yang sering muncul dalam implementasinya. Penekanan pada pentingnya desentralisasi. Materi ini juga secara kritis mengidentifikasi beberapa faktor yang menghambat keberhasilan kebijakan, termasuk ketidakselarasan kebijakan, biaya yang besar untuk implementasi, serta resistensi dari para pejabat terhadap evaluasi yang kritis. Selain itu, penekanan pada masalah data dan keterbatasan informasi yang memadai menyoroti kebutuhan akan transparansi dan keterbukaan dalam proses evaluasi. Namun, saya melihat ada beberapa kekurangan dalam pembahasan ini juga. Materi ini kurang menyoroti bagaimana melibatkan masyarakat secara lebih inklusif dalam evaluasi kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan jarang dibahas, padahal ini penting untuk mencapai kebijakan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, beberapa contoh konkret yang diberikan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk menunjukkan bagaimana kesuksesan atau kegagalan kebijakan berdampak langsung pada masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan materi tentang evaluasi kebijakan dan pembangunan politik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.